Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kajian akan segera dimulai bersama Ustadz Najmi Umar Bakar. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa handphone mohon dinonaktifkan dan kita mendengarkan kajian dari Ustadz Najmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan setiap kajian selalu kita mulai dengan kalimat seperti itu, karena dengan nikmat dari Allah lah kita bisa bertemu dan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu dan mempelajari tentang agama Islam yang kita cintai dan kita yakini kebenarannya, dan berusaha kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul amalmu masih misteri. Amalmu masih misteri. Ibu-ibu, ya tolong ya suaranya diperbesar. Amalmu masih misteri. Judul kita pada siang hari ini. Artinya, semua amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, tidak ada yang mengetahui bahwa amalnya sudah jelas diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita beribadah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai mati. Dan memang tugas kita untuk beribadah. Dan kita beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas, dan tentunya mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan dari berbagai macam jenis ibadah, apakah salat, haji, umroh, zakat, termasuk kumpul seperti ini di masjid yang mulia, tentunya semuanya adalah amal soleh yang kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, di antara hamba-hamba Allah itu tidak mendapatkan ganjaran dari ibadah yang dia lakukan. Meskipun beribadah, apalagi yang tidak beribadah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mereka tidak ikhlas dalam ibadahnya, atau tata cara ibadahnya salah. Ringkasnya adalah, kalaupun kita sudah merasa ikhlas dan sudah mengikuti sunnah, tetap saja kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong dengan ibadah yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Karena hakikatnya semuanya masih misteri. Allah tidak pernah menurunkan satu ayat untuk menjelaskan bahwa ibadah kita jelas sudah diterima. Yang jelas-jelas pasti diterima adalah orang bertakwa. Itu pasti. Orang bertakwa sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Di surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah menjelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Orang bertakwa saja yang sudah pasti diterima amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya. Dan itu yang Allah sebutkan. Sedangkan kita pun tidak tahu apakah kita ini sudah tergolong orang bertakwa atau belum. Itu teorinya ya. Orang bertakwalah yang Allah terima amal ibadahnya, yang sudah jelas diberikan ganjaran, pahala, dan seterusnya.
Tetapi lagi-lagi kita pun tidak mengetahui jamaah sekalian, apakah amal kita diterima atau tidak, apakah kita termasuk orang bertakwa atau tidak. Ini semua masih misteri. Yang sudah jelas-jelas bahwa dia adalah orang bertakwa, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Coba kita lihat di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar dalam Al-Quran, ya, surah ke-39, ayat yang ke-33. Di surah ke-39, ayat yang ke-33. Allah menjelaskan di situ bahwa Rasulullah dan para sahabat, Rasul orang yang membawa kebenaran dan para sahabat yang membenarkan kebenaran, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Maka kata Allah, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini ada wahyunya. Ada ayat yang turun yang membawa kebenaran dan membenarkan. Kata para ulama, yang membawa kebenaran Rasulullah dan yang membenarkan adalah para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah jelas diterima amal ibadahnya. Bahkan mereka pun sudah diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabi. At-Taubah 117, ya. Allah menerima taubatnya Nabi dan juga para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ibadah diterima karena mereka sudah bertakwa. Taubatnya pun diterima dan otomatis diampuni dosanya. Subhanallah. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya meskipun sudah jelas, ya, diampuni dosa, diterima taubatnya, dan Allah langsung yang menyebut bahwa mereka orang yang sudah bertakwa. Dan bahkan Rasul pun menyebutkan para sahabatnya termasuk mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Tapi tetap saja mereka tidak ujub, tidak sombong. Sedangkan tema kita, amalmu masih misteri. Amal masih misteri itu untuk kita, bukan untuk Rasulullah dan para sahabat. Kalau untuk Rasulullah dan para sahabatnya yang jelas-jelas Allah turunkan, Allah mencintai mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu suatu keutamaan, ya, suatu keistimewaan, suatu kelebihan yang luar biasa. Masih hidup di dunia, tapi sudah mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kita kepengen juga nih mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa kita orang bertakwa dan kita diterima amal ibadah, diterima taubatnya. Tapi memang Allah tidak turunkan lagi wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan dunia ini. Allah turunkan wahyu itu, ya, dengan sebab beliau masih hidup pada waktu itu. Ketika beliau sudah wafat, maka tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan kepada hamba setelah itu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini masalah kita jamaah sekalian. Siapapun, baik dia orang biasa, apakah dia ustadz, banyak pengikutnya, ribuan, jutaan followersnya di sosial media, apakah dia ulama besar, siapapun di muka bumi ini, tetap semuanya misteri. Tidak ada yang boleh sombong dengan ibadah yang dia miliki, dengan ilmu yang dia pahami, dengan amal yang telah dia kerjakan. Enggak ada, enggak boleh seperti itu. Anda semua masih meraba-raba, belum ada nilai dari Allah. Dan Allah memberikan nilai kepada kita nanti di akhirat. Ya, ketika dihisapnya amal kita, ditimbangnya amal kita, diberikan buku catatan amal. Baru di situ kita bisa mengetahui amal itu diterima atau tidak, ibadah itu diterima atau tidak, diampuni atau tidak, diterima taubatnya atau tidak. Tapi selama masih di dunia, siapapun orangnya, sepanjang apapun gelarnya, profesor, doktor, apapun, sampai kartu nama nggak muat. Ya, sampai kartu nama nggak muat. Sepanjang apapun jenggotnya, selebar apapun jilbabnya, sepakar apapun ilmunya, tetap tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa mereka pasti diterima dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi amalmu masih misteri.
Kita diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi alaihi salatu wassalam untuk selalu tumbuh rasa takut gara-gara tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Para sahabat Nabi SAW yang sudah jelas dijamin masuk surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan lain-lain, dijamin pasti. Dan mereka lah orang-orang bertakwa. Mereka saja masih takut mendapatkan siksa Allah. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau berada di kuburan dan beliau menangis sampai jenggotnya basah oleh air mata. Maka ditanyakan kepada beliau, engkau bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi engkau menangis ketika berada di areal kuburan. Kenapa demikian? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Dan barang siapa yang selamat di kubur, maka dimudahkan proses berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, maka dia akan berat dan sulit melalui fase tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Memang Rasulullah sudah menjamin diriku masuk surga, tapi tidak ada jaminan bahwa aku akan selamat dari siksa kubur. Lihat nih sahabat ya, jaminan memang masuk surga, tapi proses menuju surga itu bagaimana? Selamat enggak? Masuk surganya pasti, jaminan Rasulullah. Ini sekaliber Utsman loh. Tapi tidak ada jaminan, tidak ada hadis Rasul mengatakan akan selamat dari siksa kubur. Dan beliau orang yang terdepan bertakwanya, khalifah, amirul mukminin, Allah dan Rasul mencintainya, masih takut dengan siksa kubur. Masih takut kalau amal ibadahnya tidak diterima. Padahal ibadahnya luar biasa, setiap hari membaca Al-Quran. Dan setiap hari melakukan ibadah yang sangat banyak. Bahkan beliau seringkali salat di malam hari ba'da isya, 1 rakaat membaca 30 juz. Sampai menjelang datangnya waktu subuh. Ya, selesai salat isya, salat 1 rakaat. 30 juz selesai. Sampai menjelang datangnya waktu subuh. Siapa? Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan, saya sudah pasti jelas akan selamat. Jaminan hanya masuk surga dari Rasulullah. Tapi menuju surganya bisa jadi terhambat dulu oleh adanya siksaan dan hukuman. Padahal kita berbaik sangka ya, sekali beliau adalah orang yang pasti insya Allah diselamatkan dan akan mendapatkan nikmat kubur dan dimudahkan proses berikutnya. Maka jamaah sekalian, janganlah kita merasa suci dan bersih dengan diri kita. Amalmu masih misteri, siapa Anda? Oh, saya banyak pengikutnya. Saya punya organisasi terbesar di Indonesia. Saya punya banyak titelnya. Saya lulusan Al-Azhar Kairo. Saya lulusan Madinah. Doktor, saya begini, saya begini, saya begini. Mohon maaf, Anda bukan Nabi dan Rasul. Anda bukan para sahabat. Dari mana Anda bisa mengatakan Anda pasti dijamin oleh Allah amalnya diterima? Dijamin oleh Allah akan selamat dunia akhirat? Tidak ada. Karena kita semua ini masih misteri amal kita, maka harusnya kita ini semua harus tumbuh rasa takut kepada Allah. Ini tema yang luar biasa ini jamaah sekalian. Tema yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui dan diamalkan. Yaitu tidak boleh ujub dan sombong. Intinya itu. Coba kita lihat di surah An-Nur. Di surah An-Nur, surah ke-24 ya. Ayat yang ke-21. Surah An-Nur ayat ke-21. Di situ Allah sebutkan, seandainya bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tidaklah satupun orang yang bisa bersih dari dosa selama-lamanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada.
Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, tidak satupun manusia yang bisa bersih dari dosa. Walakin, tetapi Allah membersihkan dan mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Tidak satupun yang bisa ada jaminan dia akan selamat. Tidak satupun yang berani bisa memberikan jaminan bahwa pasti diterima amal solehnya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah membersihkan dan mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah terima amal soleh dari siapa yang Allah kehendaki. Allah ampuni seorang hamba dari hamba yang Allah kehendaki. Allah rahmati seorang hamba dari hamba yang Allah kehendaki. Allah berkahi hidupnya, Allah selamatkan dia. Semua dipilih. Walakin Allah yuzakki, Allah membersihkan dan mensucikan orang tersebut sehingga diterimalah ibadahnya, sehingga selamatlah dia di akhirat nanti. Ya, subhanallah. Jadi karena kita tahu bahwa amal kita ini masih misteri, seharusnya kita ini bercapek-capek ya, berletih-letih, berlelah-lelah dalam mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Ya, karena kita belum tahu, masih keterangan ini belum ada kita terima, maka tentunya kita harus berlomba-lomba, harus lebih serius lagi, fokus dan bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mempersiapkan diri. Yang muda mempersiapkan dirinya sebelum datang kematian, yang tua apalagi. Tetapi masalah kematian tidak mesti tua ya, yang masih muda juga banyak yang mati. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, adanya orang yang merasa bahwa dia sudah jelas amalnya diterima sehingga tumbuhlah ujub dan kesombongan. Ini terjadi nih di YouTube banyak, di sosial media banyak, di Instagram banyak, dan berita-berita yang kita terima di hari-hari ini banyak sekali tentang orang-orang yang sombong dan ujub. Ya, tentang ilmunya, tentang nasabnya, apalagi keturunan Nabi sebagai garansi bahwa dia pasti akan selamat. Ya, lagi tren ini kan, lagi viral. Bagaimana hal-hal seperti ini sebetulnya tidak layak untuk diucapkan, dan adanya pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang merasa dia nasabnya emas, nasabnya biru. Coba dibeset, keluarnya darahnya merah apa biru? Merah juga. Mana darah birunya? Tidak ada jaminan jamaah sekalian. Kalau betul-betul memang keturunan Nabi pun yang keberapa jumlahnya, tidak ada jaminan bahwa orang itu amalnya pasti diterima. Apalagi memang amalnya penuh dengan kebid'ahan dan mengajarkan dan mendakwahkan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Bagaimana diterima? Yang jelas-jelas sunnah mengikuti Rasulullah cara ibadahnya dan memang ikhlas juga, itu pun gak berani menjamin bahwa dirinya pasti. Karena itu kan kata dia, kata Allah. Yang menilai itu bukan kita. Saya sudah ikhlas. Oh iya. Saya sudah mengikuti sunnah. Oh iya. Bagaimana? Ya pasti diterima dong. Masa nggak diterima? Kata siapa? Kata saya. Kata Allah. Pernah saya ceramah di tempat lain ya. Ya subhanallah. Saya bertanya kepada jamaah audiens di masjid. Siapa coba jamaah yang hadir yang merasa bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah? Ngetes doang, pengen tahu. Saya ceramah di Mabes Polri, kajian zuhur. Siapa di antara jamaah yang merasa dosa-dosanya sudah diampuni semuanya? Saya rasa nggak mungkin kan angkat tangan. Tapi ternyata ada yang angkat tangan. Seorang jenderal. Angkat tangan saya, Pak Ustadz. Wah, Anda yakin dosanya semua sudah diampuni? Iya. Dari mana Anda yakin? Karena saya sudah bertobat. Karena saya sudah istighfar. Karena saya sudah istighfar dan bertobat minta ampun, berarti saya yakin Allah kan sudah menjanjikan. Kalau kita minta ampun dan bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oh, subhanallah. Orang-orang pada tertawa semuanya. Saya katakan, yang mengatakan bahwa Anda sudah pasti diterima taubatnya itu, istighfarnya itu siapa? Saya. Terus Anda pernah mendengarkan Allah mengatakan demikian? Bahwa Anda sudah diterima taubatnya? Belum.
Nah, bagaimana Anda bisa memastikan? Subhanallah, saya nggak nyangka ada ternyata. Ini pemahaman yang keliru. Memang kita sudah bertobat, kita sudah beristighfar, sudah minta ampun, menangis misalnya. Tapi karena belum ada jawaban langsung dari Allah, maka kita tidak boleh. Semuanya amalmu masih misteri. Ibadah kita tadi pagi subuh itu diterima atau tidak, zuhur tadi diterima atau tidak, kita nggak tahu. Ramadan kemarin diterima atau tidak, kita nggak tahu. Haji umroh kita dan lain-lain. Dan bisa jadi di antara kita ada yang tidak diterima. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan keikhlasan. Hajinya diterima, mabrur. Umrohnya diterima, mabrur. Pulang haji, pulang umroh, berbangga-bangga dengan haji umrohnya. Selesai. Dia cerita sana, cerita sini, foto sana, foto sini, masukin sosial media, ya. Inilah kondisi haji saya kemarin di sana. Dia foto depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah, barangkali bisa atas Ka'bah, ya. Foto-foto dia padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ngelempar jumroh. Nih, saya lagi ngelempar setan nih. Dia tunjukkan bagaimana videonya. Ternyata setan melempar setan. Setan bisa jadi melempar setan juga. Kenapa? Kalau betul-betul kita ini beribadah, janganlah pamer-pamer. Tapi ini ada jamaah sekalian. Ya kita bahas ini masalah kehidupan kita sehari-hari. Mentang-mentang udah ikut sunnah, jenggotnya panjang sepuser, jilbabnya lebar, pakai cadar, bahkan matanya pun nggak kelihatan. Bahkan kalau jalan pun ngambang begitu sampai nggak kelihatan, sampai meraba-raba. Kenapa? Saking tutupnya semuanya sampai mata pun ditutup pakai lakban. Apa begitu caranya? Nggak ada yang bisa menjamin jamaah sekalian. Subhanallah. Jangan sombonglah kita. Ada lagi yang lebih sombong lagi. Yang sudah ibadah saja nggak boleh sombong, amalmu masih misteri, nggak boleh ujub. Tapi ada lagi yang lebih parah. Nggak sholat, nggak puasa, sombong. Nggak ibadah, tapi sombong. Berani untuk menasihati orang lain. Berani untuk mendakwahi orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu pun saya alami kemarin. Ketika saya diminta untuk ngisi kajian di rumah salah seorang jamaah saya. Istrinya sudah ngaji sunnah, anaknya sudah ngaji sunnah, suaminya belum. Saya diminta untuk ngisi kajian di rumah beliau, ya, datanglah keluarga besarnya, datang juga teman-temannya, sengaja memang ingin mengkondisikan si bapak ini nih. Bapak ini hartanya ratusan miliar, mungkin triliunan kali. Dia punya pabrik nomor 1 terbesar se-Indonesia. Berada di samping saya, dan saya tidak tahu tentang bagaimana agamanya. Cuman anaknya ngomong, Pak Ustadz, itu bapak saya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Hah? Kaget saya. Orang sekaya ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Sibuk, umurnya sudah hampir 70 tahun. Aktivitas bisnisnya luar biasa. Masih kenceng. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Bisnis, bisnis, bisnis. Saya nggak tahu siapa dia, karena saya diminta kajian, ya saya ngisi kajian di rumah tersebut. Tapi anehnya apa? Ketika anaknya mengatakan nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah, ya banyaklah ditinggalkan. Anehnya adalah ketika saya selesai kajian di rumah itu, dia pun ngambil mic, mengambil sesi kedua untuk berceramah. Aneh nggak? Kajian saya sudah selesai, soal jawab sudah selesai, saya pikir selesai nih. Saya mau pulang pamit. Sebentar Pak Ustadz, ya saya minta waktu sedikit. Oh, barangkali ucapan terima kasih atas kedatangan saya barangkali. Rupanya dia ceramah juga. Coba bayangkan. Bapak Ibu kan nggak tahu siapa orangnya kan. Bukan gibah ini. Iya. Bayangkan. Dia mengambil mic, dia ceramah juga. Dia menasihati audiens. Termasuk saya juga dinasihati. Saya lihat, ya Allah, ini gimana? Kata anaknya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, jauh dari agama, tapi tetap mengaku muslim. Dia nggak murtad, kata dia. Tapi ibadah nggak mau, ditinggalkan. Rupanya rumah itu rumah istri yang pertamanya, dia sudah bercerai.
Dia datang tuh sengaja diundang oleh mantan istri pertama. Dia punya anak 2 di situ. Maksudnya adalah anaknya ini ingin supaya bapaknya mendapatkan pencerahan dari saya. Diundanglah. Dia sudah bercerai dengan istrinya. Itu di rumah mantan istrinya. Nikah lagi yang kedua, cerai juga. Sekarang tinggal di apartemen sendirian. Di apartemen, umur udah 70 tahun. Udah bau tanah. Tapi tetap bisnisnya luar biasa. Dia kejar terus. Nah, kita lihat di sini. Ini kan contoh ya, mohon maaf. Langsung saya dapatkan ini orangnya, bukan kata orang. Langsung saya dapatkan. Apa maksudnya? Orang yang sudah ibadah saja masih ketakutan diterima atau tidak. Bahkan mereka menangis-nangis. Ulama-ulama tuh menangis. Bangun malam, baca Quran, segala macam, berdoa. Bahkan ketika akan mati pun menangis, takut dengan siksa kubur dan siksa neraka. Ini yang kok gak sholat, gak ibadah. Kok merasa pede banget dengan penampilan dia menasihati orang lain. Subhanallah. Ilmu kata dia. Di samping saya, kita harus belajar tentang ilmu. Kita perdalam ilmu kita. Wah, hebat nih perdalam ilmu. Dia aja gak belajar ilmu. Jangan sampai kita melupakan dunia kita. Harus 50-50. Dunia 50%, akhirat 50%. Wah, dari mana itu sumbernya? Saya di samping dia mau mengkanter, tapi nggak enak juga. Karena saya pikirkan bisa heboh nanti kan. Ya, jadi saya cerita begini maksudnya adalah untuk menceritakan bahwa ada orang-orang yang punya tipe seperti ini. Nggak sadar dengan dirinya. Sudah tidak berilmu, tidak beramal, tapi merasa sudah beramal. Bayangkan loh, nggak pernah sholat, bukan 1, 2 ditinggalkan bolong-bolong. Nggak pernah, kata anaknya, anak kandungnya yang selalu bersama bapaknya, karena memang mereka satu kantor, kerja sama bapaknya, karena bapaknya punya perusahaan itu. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, apalagi yang lain-lain yang kita tidak tahu, kemaksiatan yang lain berkaitan dengan ibadah kepada Allah saja dia berani untuk meninggalkannya, berbuat dosa kepada Allah, apalagi berbuat dosa kepada sesama manusia. Kita nggak tahu yang lain. Tapi dengan bangganya, penuh keberanian dan merasa pede bahwa dia orang yang baik. Sehingga gampang sekali lisannya memberikan dakwah dan pencerahan kepada orang yang hadir. Subhanallah. Padahal di antara semua yang hadir di rumah tersebut, yang paling parah tuh dia. Yang paling jelek tuh dia. Karena yang lain insya Allah sholat semua. Sejelek-jeleknya kita, tapi kan kita sholat. Sejelek-jeleknya kita, tapi kan kita masih puasa Ramadan dan lain-lain. Kok bisa seperti itu ya? Nah inilah, amalmu masih misteri. Yang sudah ibadah, coba lihat kita Abu Hurairah. Ketika akan meninggal dunia, beliau menangis. Takut dengan perjalanan akhirat yang sangat panjang dan amal masih sedikit. Ini sahabat loh, Abu Hurairah. Siapa lagi? Huzaifah bin Al-Yaman. Ketika akan wafat, sakaratul maut, beliau pun menangis. Takut dengan kehidupan, apakah aku di neraka atau di surga? Siapa lagi? Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika akan wafat pun beliau menangis. Takut juga dengan kehidupan, bagaimana setelah kematian, apakah aku di surga atau di neraka? Subhanallah. Sahabat-sahabat besar ini ketakutan. Apakah mereka selamat atau tidak? Ketika akan mati nangis. Padahal mereka ini orang-orang yang Rasul cintai. Bahkan Muaz disebutkan dalam hadis kan jelas-jelas, wahai Muaz, la uhibbuk. Wahai Muaz, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Subhanallah. Rasul mengatakan kalimat seperti itu, Ibu, kepada sahabatnya, bukan main-main. Wahai Muaz, kata Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. La uhibbuk. Aku benar-benar mencintaimu, maka aku akan ajarkan kepadamu satu doa yang hendaknya engkau baca. Doa itu setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat kalimatnya, wahai Muaz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Berarti kan Rasul mencintai sahabat kalau dengan kalimat seperti itu nggak main-main. Tapi Muaz bin Jabal ketika akan wafat ketakutan.
amalnya insya Allah diterimalah. Mu'az itu bukan sahabat biasa. Sahabat itu bertingkat-tingkat ya jamaah sekalian. Rasulullah tuh sahabat. Sahabat itu artinya apa sih? Sahabat itu artinya orang yang pernah ya bertemu Rasulullah dan dia beriman, masuk Islam pada waktu itu. Pernah bertemu Rasulullah. Ya, hidup bersama Rasulullah, pernah bertemu Rasulullah, dia beriman, ya masuk Islam pada waktu itu, sahabat. Dan jumlahnya pada waktu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah 114.000 sahabat. 114.000 sahabat. Dan tidak semua sahabat itu ulama. Ada sahabat yang level bawah, level pertengahan, dan level atas. Ya, level-level atas ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Mu'az bin Jabal itu ulamanya para sahabat. Ulamanya. Jadi sahabat saja untuk level kita jauh. Sahabat secara umum level kita jauh di bawah. Tapi ini bukan sembarang sahabat, ulamanya para sahabat, orang yang paham betul dengan haram dan halal. Tapi ketika akan mati, ketakutan. Subhanallah. Kenapa? Karena memang mereka merasa amal kita masih misteri. Padahal Allah sudah turunkan ayat tadi di surah apa? At-Taubah ayat 117. Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansor. Allah terima taubat mereka, berarti mereka diampuni. Turun lagi At-Taubah ayat 100. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ada lagi yang lain, Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Banyak sekali. Dan Rasul belum lagi menyebutkan pujian-pujiannya kepada para sahabat. Kalian sebaik-baik manusia, kuntum khairu ummah, kata Allah. Kalian sebaik-baik manusia ditampakkan pada manusia ini. Generasi terbaik dalam Islam. Dan setelah itu generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, tapi ternyata jamaah sekalian, mereka tidak ujub dan tidak sombong sebagaimana kita yang ada di zaman sekarang. Baru ngaji, baru berubah, baru bertaubat, baru berhijrah. Tapi sombongnya luar biasa, termasuk ustadznya juga. Bisa jadi terkena penyakit-penyakit kemunafikan di hatinya. Nauzubillah min dzalik. Penyakit apa? Ujub. Dan ujub ini penyakit yang pertama kali terjadi pada iblis. Bayangkan jamaah sekalian, iblis ketika diperintah untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih banyak ilmunya, lebih senior, lebih banyak amalnya. Nabi Adam kan anak kemarin sore. Masa saya memberikan penghormatan kepada orang yang masih muda, ilmunya tinggian saya, amal banyakan saya pun lebih tua, lebih senior, sudah hidup ribuan tahun sebelumnya. Sebetulnya Allah perintahkan itu untuk menguji keimanannya. Bukan masalah Nabi Adamnya, yang memerintahkan siapa? Allah sengaja ingin menguji keimanannya, ternyata gagal di situ. Padahal sudah memiliki begitu banyak kelebihan. Ujub, berbangga-bangga, saya diciptakan dari api, sedangkan dia ciptakan dari tanah. Api lebih baik dibandingkan tanah. Nah, ujub inilah menjadi cikal bakal sombong. Aba wastakbara, dia sombong, dia angkuh dan kafir. Siapapun yang melakukan perbuatan sombong awalnya dari ujub. Karena merasa punya kelebihan. Kelebihan dari apa saja yang dia miliki, yang Allah berikan sebetulnya itu dari Allah. Antum punya apa? Kalau memang itu kelebihan, itu pun semua datang dari Allah, bukan hasil kelebihan yang bisa dia raih sendiri. Ya. Sombong dan ujub. Apa bedanya? Ujub itu berbangga-bangga dengan dirinya sendiri tanpa meremehkan orang lain. Adapun sombong, seseorang yang berbangga-bangga dengan dirinya dan meremehkan orang lain. Itu bedanya ujub dan sombong. Ujub itu ngomong sendirian, betapa hebatnya saya, betapa luar biasanya saya. Dia berbangga-bangga dengan dirinya dan tidak melibatkan orang lain. Tetapi sombong itu, dia berbangga-bangga dengan dirinya dan sekaligus merendahkan dan meremehkan orang lain. Itu sombong dan ujub perbedaannya. Nah, iblis awalnya ujub, kemudian menjadi sombong.
akhirnya menjadi hasad, iri dengki kepada Nabi Adam yang telah Allah ciptakan dan ternyata digagal dalam ujian tersebut. Makanya kita lihat ada seseorang yang bernama Bishr Al-Hafi. Ada ulama di zaman dahulu namanya Bishr Al-Hafi. Subhanallah, kalau beliau ibadah jamaah sekalian, ibadahnya lama banget. Dan indah ibadahnya. Khusyuk, panjang bacaannya, lama berdirinya. Itu Bishr Al-Hafi rahimahullah. Nah, orang-orang banyak memuji dirinya. Orang-orang banyak mengaguminya. Oh, ini hebat, ini ahli ibadah ya, dekat kepada Allah, takut kepada Allah, berdirinya banyak, panjang sekali, bacaannya banyak. Orang-orang memujinya. Lihat apa kata Bishr Al-Hafi. Dia mengatakan, la yarannaka ma ra'aita minni. Kata beliau, janganlah engkau terperdaya dengan apa yang engkau lihat dari diriku. Jangan kau tertipu, kata beliau, dengan apa yang engkau lihat pada diriku. Sesungguhnya ya, iblis itu beribadah kepada Allah lebih lama dariku. Dia sudah beribadah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah. Jangan kalian tertipu dengan ibadah yang aku lakukan. Jangan kalian tertipu dengan apa yang kalian lihat dari diriku. Sesungguhnya iblis itu lebih dahsyat lagi ibadahnya dibandingkan diriku. Tapi lihat bagaimana sesudahnya. Ribuan tahun dia beribadah. Umur manusia berapa? Paling 70 tahun, 80 tahun. Iblis ribuan loh. Ribuan tahun beribadah. Tapi lihat, setelah itu dia menjadi kafir. Maka kalian jangan terlalu berlebihan mengagumiku. Jangan melihat dari sisi apa yang kalian lihat. Karena aku pun tidak tahu nasibku. Allahu Akbar. Itu Bishr Al-Hafi rahimahullah. Ya wajar ya. Kalau umat melihat ulamanya dahsyat ibadahnya kan wajar-wajar saja. Wah, hebat ya ulama ini. Ini bukan ustadz loh, ulama besar di zaman dahulu. Betul-betul ulama, ahli dalam masalah agama, dan umat sering melihat ibadahnya, pendekatan dirinya kepada Allah dahsyat. Baca Qur'annya, sholatnya segala macam. Wajar sajalah kalau umat memberikan pujian-pujian. Kata beliau, jangan kalian tertipu dengan apa yang kalian lihat dari diriku. Iblis itu lebih dahsyat dibandingkan diriku ribuan tahun. Tapi ujung-ujungnya kafir kan? Dan aku pun tidak tahu nasibku ke depan. Bagaimana nasibku? Tidak ada yang tahu tentang amalku diterima atau tidak. Allahu Akbar. Kalau kita gimana jamaah sekalian? Kita lagi sholat nih, dipuji-puji sama teman kita. Ya setelah itu kita kasih tahu, Afwan ya, Anda belum seberapa nih. Menunjukkan kepada antum nih baru sedikit. Waduh, yang sedikit ini udah luar biasa nih. Ada lagi yang lebih banyak lagi ibadah yang antum tidak ketahui dari Anda. Kita makin membanggakan diri kita ya. Subhanallah. Padahal tidak ada yang bisa mengetahui. Sambil kita menceritakan dengan bangga ingin dipuji, habis semuanya. Intinya jangan kita riya, jangan kita sum'ah, jangan kita ujub, jangan kita sombong. Dan kalaupun andai kata kita tidak punya dosa, kira-kira kita akan berdosa lagi nggak? Andai kata kita nggak punya dosa nih, kira-kira kita akan berbuat dosa lagi nggak? Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hadis yang hasan. Dengarkan jamaah sekalian. Laulam takunu tuthnibun, ya. Seandainya kalian, kata Nabi, enggak punya dosa, andai kata kalian enggak punya dosa, mungkin enggak sih manusia enggak punya dosa? Kan enggak mungkin kan? Pasti dia punya dosa, apalagi dosa setelah itu dosa lagi, dosa itu setelah itu dosa lagi. Meskipun dia sudah beristighfar. Tapi ini andai kata Rasulullah, andai kata laulam takunu tuthnibun, andai kata kalian tidak melakukan dosa dan tidak punya dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya. Yaitu apa? Al-ujub, ujub. Andai kata nggak punya dosa, aku khawatir kalian akan tertimpa dengan suatu perkara yang lebih dahsyat, yang lebih parah. Apa itu? Ujub.
Kalau nggak punya dosa, ujub pun timbul kan. Wah, hebat saya. Andaikan nggak punya dosa, tumbuh lagi ujub. Apalagi yang punya dosa. Yang punya dosa kok ujub. Kan begitu logikanya. Andai kata kalian nggak punya dosa, aku khawatir kalian akan tertimpa suatu perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Itu kalau nggak punya dosa. Manusia kan nggak mungkin nggak punya dosa. Tapi ternyata manusia berdosa terus. Sudah istighfar, sudah bertaubat, dosa lagi. Istighfar, taubat, dosa lagi. Istighfar, taubat, dosa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita mau ujub? Ujub itu berbangga-bangga dengan dirinya. Manusia nggak dengar. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Di depan kaca ngomong, wah hebat nih. Untung kaca nggak ngomong. Depan kaca ngomong sendirian. Nah, kalau dari ujub ini sudah makin parah, akhirnya tumbuhlah sombong. Nah, sombong ini, kalau ujub meremehkan, ujub itu membanggakan dirinya sendiri tanpa meremehkan orang lain. Tanpa merendahkan orang lain. Tapi kalau sombong, orang yang membangga-banggakan dirinya sekaligus dia merendahkan dan meremehkan orang lain. Siapa dia? Dia kan anak kemarin sore. Dia belajar di mana itu? Ya, mulailah merendahkan orang lain. Persaingan bisnis, persaingan dakwah, persaingan majelis taklim, persaingan masjid. Mulai itu saling menjatuhkan. Untuk apa? Tujuan kita kan meraih ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Tapi kenyataan ini yang terjadi jamaah sekalian. Amalmu masih misteri. Kita berharap amal kita diterima. Tetapi janganlah kita pernah sekalipun mengaku-ngaku bahwa amal kita sudah pasti diterima. Tidak boleh sampai mati. Harapan demi harapan kita terus panjatkan kepada Allah. Berdoa dan terus berdoa, kita minta kepada Allah agar diterima amal kita dan diberikan ganjaran dan kita diselamatkan. Tapi untuk menjadi orang yang merasa sudah pasti diterima, siapapun dia, tidak ada yang bisa menjamin. Rasulullah SAW orang yang paling baik di muka bumi ini, pantas diterima amalnya. Dan para sahabat orang yang paling terbaik di muka bumi ini setelah Rasulullah, pantaslah diterima dan Allah sudah informasikan. Tetapi untuk selain mereka, maka tidak ada yang berani memastikan meskipun ilmu mereka dahsyat. Coba dengarkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ini seorang ulama di zaman tabi'in. Dan beliau ulama yang banyak sekali pengikutnya. Dan kalau beliau mengajar di masjid, itu toko-toko tutup. Hari itu libur, pasar tutup ketika Imam Al-Hasan Al-Basri mengajar di masjid. Ramai, penuh. Kalau kita kan enggak ya. Saya mengajar di Masjid Raden Saleh, toko-toko masih buka nggak sih? Toko-toko tetap aja buka ya. Di zaman itu Imam Al-Hasan Al-Basri di zaman tabi'in di kota Irak, Baghdad, ya di negeri Irak ya, kota Baghdad. Ketika beliau mengajar, pasar tutup. Banyak sekali yang hadir ingin mendengarkan kajian beliau. Dan ketika beliau meninggal dunia, diantarkan oleh umat begitu banyaknya. Keluar dari masjid pagi sampai ke kuburan sore. Berdesak-desakan begitu banyak umat. Pasar apalagi tutup semua, jalanan. Masya Allah, libur total pada hari itu. Libur nasional bahasa kita. Nah, dengan kesolehannya, dengan keimamannya, dengan keilmuannya, dan kita tentunya berprasangka baik sangat besar. Beliau ulama saleh dan punya rasa takut kepada Allah dan diakui, dan beliau ulamanya para ulama. Apa yang terjadi? Pernah suatu malam beliau bangun di waktu malam, dan beliau menangis, dan menangisnya sejadi-jadinya. Beliau menangis sejadi-jadinya. Semakin lama semakin besar suara tangisnya. Maka membangunkan keluarganya yang lain yang ada di rumah tersebut. Maka keluarganya pun bertanya kepada beliau, kenapa engkau menangis? Karena dia bangun malam, tiba-tiba dia bangun nangis, dan nangis sejadi-jadinya. Ada apa ini? Jangan-jangan ada apa?
Kalau menangis ketika ibadah tuh biasa, itu ulama biasa seperti itu. Tapi ini nangisnya kok sejadi-jadinya. Jadi keluarga juga kaget dan bertanya, kenapa engkau menangis? Coba dengarkan jamaah sekalian. Apa kata beliau? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ternyata kata beliau, aku menangis karena aku mengingat satu dosa yang pernah aku kerjakan. Aku menangis karena aku mengingat satu dosa yang aku pernah kerjakan. Berapa banyak dosanya? Satu. Aku menangis karena aku mengingat aku pernah berbuat dosa. Bangun tidur dia kaget. Oh iya, pernah berbuat dosa. Tentunya dia sudah istighfar dan bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan ibadah juga beliau, Masya Allah. Masalah salat malam itu jangan ditanya. Masalah Al-Quran dan lain-lain. Imam terdepan. Dicintai oleh umat pada waktu itu. Imamnya para ulama. Tapi dia mengatakan, aku mengingat satu dosa yang pernah aku kerjakan. Sehingga dia menangis sejadi-jadinya. Yang seperti ini modelnya ini. Yang diantar oleh umat begitu banyak. Ratusan ribu orang sampai ke kuburannya. Ketika kajiannya semua pasar tutup. Tapi gak berani menjamin bahwa saya sudah jelas surganya. Kunci surga ada di tangan saya. Kunci motor. Kunci surga. Dari mana antum kunci surga? Kunci motor itu. Ini ulama. Mengingat satu dosa saja, nangisnya menjadi-jadi luar biasa. Gak berani mengatakan bahwa dia terang-terangan sudah pasti Allah mencintai, Allah pasti ini. Memang kita prediksi dialah yang terpilih insya Allah Ta'ala. Tapi tidak ada ulama-ulama yang soleh ya, yang betul-betul soleh, yang lurus untuk membangga-banggakan dirinya. Gak ada. Karena mereka paham, mereka berilmu. Ini baru anak kemarin sore berani untuk membangga-banggakan dirinya dengan bekal apa? Nasabnya. Ini lagi viral kan? Dengan berbekal nasab doang, membangga-banggakan dirinya. Apa ini? Anda bukan ulama, ustadz juga bukan, hanya berbekal nasab itu pun katanya. Bener nggak nasabnya kita nggak tahu. Jadi ke situ ceritanya nih. Tahu nggak sih ceritanya? Kan viral tuh di sosial media. Tapi kayaknya Bapak Ibu nggak tahu nih. Karena Bapak Ibu di rumah tuh kalau nggak Quran hadis ya. Kalau nggak Quran hadis. Jadi cerita-cerita yang di sosial media viral tuh apa nggak tahu Ustadz. Di hati kami ini cuman akhirat. Kayaknya saya salah masjid nih. Salah masjid ya. Karena berhadapan sama jamaah yang sudah levelnya menengah ke atas. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Iya, ini kan kita cerita sekaligus menceritakan kondisi yang lagi viral ya. Sama saja orang-orang yang tidak tahu diri dengan kondisinya, subhanallah. Begitu banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang memang dahsyat ibadahnya, tapi nggak berani. Amalmu masih misteri, nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan ada sahabat bernama Fadhalah bin Ubaid. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Kita contohnya sahabat saja. Kan sahabat ini kan jelas ya, pujian-pujian Allah dan Rasulnya. Apa kata beliau? Seandainya aku mengetahui, kata beliau, seandainya aku mengetahui bahwa Allah telah menerima dari amalanku, aku tahu Allah tuh menerima amalanku ini, meskipun hanya seukuran biji sawi saja, maka hal itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan segala isinya. Seandainya Allah terima, aku tahu seandainya Allah itu menerima amal kebaikanku, amal solehku, meskipun sebesar biji sawi. Aku tahu gitu. Cuman segitu doang, tapi aku tahu. Maka itu lebih baik, lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi yang diterima oleh Allah bukan yang sebesar biji sawi dari mereka. Ya, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, bagaimana peperangan mereka, jihad mereka, harta, waktu, tenaga. Luar biasa, sahabat. Tapi kalau andai kata aku tahu Allah menerima dari amalku ini meskipun cuma sebesar biji sawi saja, maka itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya.
Gak berani level sahabat mengatakan, udah jelas dong, siapa kita, siapa antum. Kita nih muridnya Rasulullah nih. Muridnya Rasulullah langsung ketemu Rasul. Bukan ngaku-ngaku sebagai cucunya. Bukan ngaku-ngaku sebagai keturunannya. Yang tidak punya ilmu. Yang tidak berakhlak. Akidahnya rusak, ibadahnya salah. Ini udah jelas. Kalau cuma sebesar biji sawi saja diterima oleh Allah, aku tahu itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Gak berani sahabat mengatakan saya udah pasti diterima. Bahkan Umar bin Khattab, saya pernah sampaikan di sini pada pertemuan yang lalu. Beliau juga pernah mengatakan, launada munadin minas sama, seandainya penghuni dari langit ada yang menyerukan kepada penghuni bumi, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk ke dalam surga, kecuali satu yang gak boleh masuk surga. Yang satu ini ke neraka. Kata Umar, la khiftu an akuna huwa. Aku takut jangan-jangan yang satu di neraka itu aku. Jangan-jangan yang satu itu aku. Ini kan penggandaian seandainya. Seandainya penyuruh dari langit mengatakan, wahai manusia, ini kan seandainya ya terjadi seperti itu. Beliau mengandai-andaikan dirinya. Seandainya manusia ini diseru, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk surga, kecuali satu yang tidak boleh masuk surga. Yang satu ini neraka. Kata Umar, jangan-jangan aku ini maksud yang satu itu masuk neraka. Nggak berani. Padahal beliau kan sudah jelas. Qur'annya ada, wahyunya. Rasulullah juga mengatakan. Tapi begitulah etika, adab, ketawaduan seorang hamba yang saleh. Ya. Jadi pelajaran kita pada siang hari ini adalah amalmu masih misteri, ya. Maka kita berlomba-lomba untuk meningkatkan tentunya iman kita, ilmu kita, dan amal kita, ya. Dan kita memang mengetahui kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita masih jauh dari harapan. Kita masih merangkak-rangkak ini. Saya dan Anda sama, sedang merangkak-rangkak. Pelan-pelan untuk menjadi muslim yang benar. Pelan-pelan merangkak-rangkak. Ya, jatuh bangun lagi kayak bayi. Tahu nggak bayi? Bayi gimana sih belajar berdiri? Bayi ketika dia sudah mulai bisa berdiri, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, bisa berdiri gitu kan. Nah kita kayak begitu tuh. Posisi kita hari ini. Kadang baik, kadang enggak. Kadang ikhlas, kadang enggak. Kadang serius, kadang ngantuk, tidur ketika kajian. Enggak nyindir, cuma nyinggung. Tahu aja Ustaz. Kelihatan Bu, saya kan tembus pandang. Kelihatan meskipun pakai hijab, kelihatan tuh ibu-ibu. Ternyata tidak ada yang tidur. Cuma membaca doa Bismikallahumma amut wa ahya. Betul nggak Bu? Enggak lah seperti itu, namanya Ustadz Suuzon ya. Di sini kan ibu-ibu soleha semua. Alhamdulillah ya. Ikhwan juga soleh semua ini yang hadir di sini. Yang tidak soleh cuma saya doang nih. Masya Allah. Jadi salah narasumber kayaknya nih. Ya, yang dengarkan lebih soleh dibandingkan yang berbicara. Betul nggak? Sahih? Ada orang nggak sih? Baik, jamaah sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. 1 jam sudah berlalu. Kita menyampaikan kurang lebih ya tema kita pada siang hari ini. Dan kita akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema yang sangat kita butuhkan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan yang benar ya. Sebaik mungkin, mumpung masih ada kesempatan, kita masih hidup. Meskipun di antara kita ada yang sudah mulai tua ya, barangkali 50-an atau 60-an atau mungkin ada yang 70-an. Tetapi kesempatan masih ada untuk kita bisa beramal dan kita segeralah untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Silakan bagi siapa yang ingin bertanya.
Yang pertama, pertanyaan dari ibu-ibu di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya usianya kurang lebih 60 tahun. Suaminya baru meninggal dunia. Kira-kira berapa lama ya dia bisa ziarah ke makam suaminya? Berapa lama setelah kematian barangkali ya, setelah dikuburkan? Berapa lama atau setelah itu berapa kali bolehnya ziarah ke makam suaminya tersebut? Iya, ibu yang bertanya, ketahuilah suami meninggal dunia, tentunya istri masuk masa iddah. Masa iddah. Ya, masa iddah ini masa menunggu, masa berkabung, dan masa untuk bisa menikah kembali dengan pasangan yang lain. Berapa lama, Bu, masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah bagi wanita ya. Kalau laki-laki punya masa iddah nggak sih? Bisa. Kalau laki-laki itu berubah bentuk menjadi wanita. Tapi kan nggak mungkin, meskipun dia operasi kelamin. Tetap saja adalah laki-laki ya. Jadi masa iddah. Ketika suami meninggal dunia, wanita ketika masa iddah 4 bulan 10 hari, maka ada larangan-larangan yang harus mereka perhatikan. Yaitu mereka tidak boleh berhias. Ya, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh bepergian, kecuali sesuatu yang memang sifatnya darurat. Terpaksa dia bepergian keluar dari rumahnya. Si wanita tadi tetap berada di rumahnya, masa berkabung, masa kesedihan, dan tidak boleh menikah lagi, ya, sebelum masa iddahnya habis. Ya. Dan kalau dia mau berziarah, tentunya bisa dilakukan setelah selesai masa iddah. Jangan ketika masa iddah. Karena memang dianjurkan untuk masa iddah itu tidak banyak keluar rumah. Ya, kecuali kalau memang sangat terdesak, misalnya tidak ada yang menolong dia untuk menyiapkan atau mencari makanan. Ya, dia harus makan. Nggak ada yang menyiapkan, nggak ada yang membeli. Dia harus keluar untuk membeli makanan. Terpaksa, ini boleh. Tapi jangan berlama-lama. Dan jangan melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Tetapi kalau memang perkara yang wajib, dia boleh keluar. Masa iddah boleh keluar. Kalau masalahnya wajib. Contohnya apa? Apa, Bu? Hah? Berobat. Berobat itu bisa aja beli obat, nggak mesti keluar minta tolong orang lain. Bisa online. Ya, tidak mesti harus keluar kan. Andai kata seperti itu. Tapi kalau ke dokter ya mau nggak mau harus keluar. Tapi ada lagi yang kewajiban bagi seorang wanita. Apakah sholat berjamaah di masjid? Kan tidak. Apa kewajiban wanita yang terpaksa harus keluar? Karena ini wajib, meskipun masa iddah. Diperbolehkan dia. Dan memang dia harus keluar, Misal contoh, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Kalau memang jarak dari rumahnya ke masjid tersebut tidak jauh, dia boleh keluar. Karena ini masalahnya kewajiban. Dan menuntut ilmu itu bukan dari YouTube. Yang dimaksud Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi laki-laki dan wanita adalah datang menghadiri majelis ilmu seperti ini. YouTube itu cuma tambahan bonus. Menuntut ilmu bukan dari situ, bukan dari Instagram, bukan dari Telegram. Itu cuma bonus tambahan. Yang betul-betul kewajiban itu datang ke majelis ilmu, datang duduk mendengarkan, mencatat, memahami dan mengamalkannya. Ya, seperti itu. Jadi untuk masa iddah ini berarti si istrinya tadi jangan ziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur bukan hal yang wajib. Hanya satu hal yang sifatnya sunnah. Ya, maka ditinggalkan sementara. Nanti kalau sudah selesai masa iddah, dia baru boleh ziarah kubur ke kuburan suaminya dan bisa mendoakan suami di sana. Dan untuk mendoakan suami tidak mesti harus ziarah kubur kan. Mendoakan suami bisa juga dari rumah. Dan ziarah kubur itu ada beberapa manfaat.
Pertama, mendoakan orang yang sudah mati. Yang kedua, ziarah kubur untuk mengingatkan kepada negeri akhirat. Yang ketiga, ziarah kubur untuk ingat kepada kematian. Yang keempat, ya, ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang sudah mati. Yang kelima, ziarah kubur untuk melembutkan hati yang keras. Ada 5 keutamaan ziarah kubur. Ya, jadi kalau masalah doa di rumah bisa, adapun yang lain barangkali ditunggu saja ya sampai masa idahnya selesai. Dan setelah masa idah selesai, dia bisa berziarah kepada suaminya dan mendoakan suaminya tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, saya berusaha untuk taat memperbaiki diri saya karena dosa-dosa saya banyak banget. Tapi makin saya mendekat kepada Allah, ujian saya makin banyak, Ustadz. Khususnya ujian dari pasangan hidup, yaitu suami saya. Bagaimana caranya, Ustadz, agar bisa kuat menjalani ujian Allah? Makin dekat ke Allah, makin berat ujian. Terutama ujian apa tadi? Suaminya. Emang kenapa suaminya, Bu? Kan suaminya udah soleh. Bahkan namanya pun Pak Soleh. Kenapa dengan suaminya? Ya, namanya pasangan hidup, Bapak Ibu sekalian, pasti plus dan minus ya. Mana ada suami yang jadi malaikat, nggak punya salah? Ada di sini? Nggak ada. Mana ada istri yang seperti bidadari sorga? Nggak ada juga. Semua suami dan istri pasti punya plus dan minus. Suami yang soleh plusnya lebih banyak dibandingkan minus. Istri yang solehah plusnya lebih banyak dibandingkan yang minus. Pasti minus itu ada, selalu ada. Ya, jadi tinggal diupayakan agar minus itu jangan terlalu banyak. Itu saja sebetulnya. Jangan terlalu banyak minus ini. Kalau kita mengharapkan pasangan hidup kita nggak punya minus, wah, kita harus menikah dengan makhluk yang lain. Bukan manusia kalau begitu. Jadi ibu sabar menghadapi suami yang barangkali menjadi ujian bagi ibu. Semakin dekat kepada Allah. Dan memang seperti ini, kata Nabi SAW, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa seorang mukmin itu terus-menerus mendapatkan ujian dan cobaan selama hidup di dunia. Mau lari kemana? Kata Nabi, akan terus ada, silih berganti ujian akan kita hadapi. Bisa jadi ujian itu, kata Rasulullah, menimpa pada dirinya, atau ujian berupa pada anaknya, atau ujian berupa pada hartanya, dirinya, anaknya, hartanya, dirinya, anaknya, hartanya, dirinya, anaknya, hartanya. Ini yang lebih banyak disebutkan Rasul di hadis. Sebetulnya ujian itu kan macam-macam ya. Bisa aja teman di kantor, teman kajian misalnya, atau apa saja. Tapi yang paling Rasul sering sebutkan, ujian itu berupa pada dirinya mungkin sakit, atau mungkin anaknya atau hartanya. Sampai kapan? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Jadi ujian itu adalah caranya Allah untuk menggugurkan dosa kalau disikapi dengan benar. Jangan merasa saya sudah semakin taat, saya semakin memperbaiki diri, saya semakin dekat kepada Allah, kenapa ujian makin banyak? Ya memang seperti itu. Makin dekat kepada Allah memang akan lebih banyak. Kata Nabi, asyadul bala al-anbiya. Asyadun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Setelah itu para ulama. Setelah itu orang yang saleh. Kita bukan nabi, kita bukan ulama. Mungkin yang saleh dan saleha ini nomor 3 ini urutannya. Manusia yang paling berat mendapatkan ujian. Dan kata Nabi juga di hadis yang lain, ya, wa innal jaza, inna izamal jaza ma'izumil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Dan
Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah cinta kepada hamba itu, Allah berikan ujian kepadanya. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan memang seperti itu, ujian pun akan semakin berat, akan semakin banyak. Dan ini bukan bentuk kezaliman Allah. Allah nggak pernah zalim. Tapi dengan ujian itulah Allah inginkan supaya hambanya ini bertambah tinggi derajatnya, berguguran dosa-dosanya, dia mendapatkan pahala ya luar biasa besarnya, dan tanda cintanya Allah kepada hamba, Allah berikan dia ujian. Ya, demikian ya. Jadi apakah ujian itu dengan anak? Apakah harta diuji? Apakah diri kita yang diuji? Apakah diuji dengan pasangan hidup? Kadang suami diuji oleh istrinya, kadang istri diuji dengan suaminya. Aduh, punya suami kayak gini. Atau kata suami, aduh, punya istri kayak gini. Ya, karena ternyata minusnya kebanyakan. Udah dicoba untuk diperbaiki, masih ngeyel juga. Didakwahi, masih nggak mau tahu juga. Ada nggak istri seperti itu? Hah? Tuh, pertanyaan lewat kertas, bukan di telepon ya. Iya, jadi seperti itu ya. Bersabarlah menghadapi pasangan hidup yang kadang jengkel, kadang kita dongkol, dan kadang kita ini nggak nyaman dengan pasangan hidup kita. Gimana? Bubar aja, cerai aja. Itu bukan solusi. Anda nikah lagi dengan yang lain, begitu lagi. Cari lagi yang ketiga, begitu lagi. Cari yang keempat, begitu lagi. Mau cari di mana? Makanya mereka semuanya manusia. Perbaiki, sabar. Kita perbaiki, kita nasihati, kita dakwahi, kita doakan semampu kita. Kalau memang dia mau berubah, akhirnya alhamdulillah. Dan dia juga kesalahannya fatal atau tidak. Kalau kesalahannya fatal ini, dosa besar ini, wah, nggak bisa diperbaiki, bisa-bisa bubar, dan itu boleh. Ada alasan yang kuat, alasan syar'i. Ya, tapi kalau cuma alasan-alasan yang sifatnya ya masalah-masalah kecil sebetulnya, ya jangan dibesar-besarkan. Karena semua rumah tangga itu pasti ada masalah. Coba saya pengen tahu, rumah tangga siapa yang nggak punya masalah? Saya kasih mobil saya. Karena saya tahu nggak mungkin nggak, makanya mobilnya selamat. Nggak mungkin, semua masalah pasti ada dalam rumah tangga, termasuk rumah tangga saya. Rumah tangga para ulama, rumah tangga Rasulullah pun pernah bermasalah kan? Artinya ada cekcok ya, perselisihan antara Rasulullah dengan istrinya. Ada juga, ya memang biasa. Cuma tentunya karena sama-sama bertakwa, disikapi dengan sikap yang berbeda. Titik temunya lebih gampang. Karena apa? Semuanya dikembalikan ke agama. Semua dikembalikan kepada Allah. Tapi untuk mendapatkan pasangan hidup yang tidak punya masalah, berarti jangan nikah. Nah, itu insya Allah bisa tuh. Mendapatkan pasangan hidup yang nggak punya masalah, bisa nggak? Bisa. Nggak usah nikah. Nggak usah nikah, berarti nggak punya pasangan. Kalau memang sudah berani menikah, siap untuk bermasalah dengan pasangan hidup. Kita sebagai suami bermasalah, yang dinilai masalah oleh istri, memang kita salah, kita harus perbaiki. Atau istri punya masalah, nah kita perbaiki, sama-sama lah ya. Sabar-sabar. Kalau nggak sabar-sabar, semua rumah tangga bubar. Nggak ada yang bertahan semuanya. Nggak tahan-tahan nih. Mau diapain? Tapi kan kita harus sabar, apalagi sebagai suami nih. Suami pemimpin, dan suamilah yang berkewajiban mendidik, membimbing, mengarahkan istrinya. Mau cari di mana istri yang seperti bidadari? Bidadari pun nggak mungkin datang ke muka bumi. Bukan tempatnya tinggal di sini. Cahayanya bidadari saja sudah bisa menyinari dunia. Seorang bidadari, kata Nabi, kalau dia datang ke dunia, seorang bidadari, cahaya nurnya saja sudah bisa menyinari dunia. Cahayanya doang. Nggak mungkin hidup di sini. Kelihatan sumsum tulang betisnya, bersih, putih.
Sumsum tulang betis kelihatan Pak, transparan. Kalau ibu-ibu kan enggak. Yang kelihatan varises. Ibu ya, varisesnya karena berdiri lama sholat tahajud. Udah dibawain, diangkat lagi gitu. Sabar Bu. Ibu-ibu varises itu berpahala. Bidadari kan nggak punya varises karena emang nggak melahirkan. Mereka nggak sholat di dunia ini, nggak merasakan penderitaan, nggak. Jadi memang satu hal yang wajar. Varises itu menimbulkan pahala. Itu pun juga ujian. Nah, suami harus bersabar, ya. Seperti ibu-ibu di sini kan banyak berdiri waktu malam, bisa Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, di waktu malam itu sholatnya, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat, ya. Masya Allah, gimana nggak varises, kelamaan berdiri. Betul nggak Bu? Loh, betul kan? Ya, jadi sabar ya. Kuncinya rumah tangga itu sabar, saling memaafkan, dan saling dekat kepada Allah. Ya, kalau ada kekurangan satu sama lain, ya bersabarlah untuk memperbaiki mereka. Suami memperbaiki istri, istri memperbaiki suaminya. Tidak ada yang boleh untuk mengambil tindakan-tindakan yang ya menyelisihi syariat ya, selama memang masih ada titik temu dan bisa diperbaiki. Kemudian berikutnya, saya sebagai istri, ini ibu-ibu semua yang nanya ya. Bapak-bapak hebat-hebat ya, nggak nanya ini. Oh, Masya Allah. Bapak-bapak nggak punya masalah kata ibu-ibu. Iya, nggak punya masalah ya. Bukan nggak punya, nggak mau ceritain aja. Coba diceritain. Hampir bisa maghrib nih. Saya sebagai istri kedua dari suami saya, yang istri pertamanya sudah apa nih? Almarhumah. Saya sebagai istri kedua dari suami saya, yang istri pertamanya sudah almarhumah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara istri pertama dengan istri kedua dalam agama Islam? Perlakuan dan hak sebagai istri kedua bila suami duluan dipanggil Allah. Iya, istri pertama sudah meninggal kan, tinggal istri kedua. Istri kedua ya punya kewajiban untuk melayani dan memberikan haknya suami, ya. Apakah ada perbedaan? Ya masing-masing mereka adalah istri, masing-masing yang mereka harus melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang istri. Ketika suami berada di rumah yang istri pertama, ya istri pertama melakukan kewajibannya, memberikan pelayanan, memberikan perhatian, memberikan kepedulian, ya itu kewajiban. Dan begitu juga ketika suami berada di rumah istri yang kedua. Ini kayak saya ceritanya kayak orang pengalaman aja ya. Padahal belum pengalaman juga Pak. Belum pengalaman dengan istri lebih dari satu. Karena cukup satu sajalah sampai mati. Amin dong. Nah, di masjid ngomongnya kayak gitu. Di luar ngomongnya gimana? Cukup satu di Kebayoran Lama. Tempat lain enggak juga nambah. Insya Allah satu sampai mati. Nambah lagi insya Allah nambah, tapi nambahnya di surga. Ya, karena memang sudah saling cinta, ya, sehingga saling menyayangi dan saling merindukan. Asik nggak tuh? Oh, Pak pengen nambah nggak Pak? Nambah makan apa nambah istri? Nggak berani. Suami istrinya ada di belakang nggak berani ngomong. Coba kalau istri nggak ada, berani Pak Ustadz, nambah lagi makannya. Jadi begitu ya, intinya istri melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada perbedaan, tinggal bagaimana dibagi saja waktunya. Suami itu kapan ke rumah istri pertama, kapan ke rumah istri yang kedua, kan waktunya harus adil ya. Dan keadilan itu bukan hanya waktu, juga tempat tinggal, juga nafkah, dan lain-lain. Meskipun kita bukan pelakunya nih, tapi sang suami kita tak paham lah, harus adil kepada istri-istrinya.
Dan pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara istri pertama dengan istri kedua dalam agama Islam? Perlakuan dan hak-hak sebagai istri kedua bila suami duluan dipanggil. Sama saja, kalau suami duluan dipanggil, berarti istri mendapatkan warisan dari suami. Ya, istri kedua tadi mendapatkan warisan. Istri pertama dapat nggak warisan dari suami? Nggak dapat. Karena warisan itu kalau sudah meninggal baru dapat. Siapa yang ditinggalkan? Setelah suami meninggal, yang ditinggalkan oleh suami siapa saja, itulah yang mendapatkan warisan. Ternyata yang ditinggalkan istri kedua. Istri pertama kan udah meninggal duluan. Suami meninggal, ternyata meninggalkan istri kedua saja. Istri pertama nggak dapat dia warisan, ya. Apalagi dia sudah berada di alam yang lain. Maka istri kedua mendapatkan warisan karena dialah yang menghadapi ketika suaminya meninggal terlebih dahulu. Nah, tinggal dilihat apakah punya anak atau tidak. Kalau punya anak dari istri yang kedua, ya maka istri mendapatkan berapa bagiannya? 1/8, ya. Kalau nggak punya anak, istri dapat berapa? 1/4, ya, seperti itu. Jadi bagian kalau suami meninggal duluan. Saya paham ini. Pertanyaan ini mengarah kemana? Masalah warisan sebetulnya. Sebetulnya karena ditanya, bila suami duluan dipanggil oleh Allah, hak istri apa yang mesti istri dapatkan? Paham saya, warisan. Iya, tenang aja Bu. Istri kedua dapat warisan dari suami karena suami meninggal duluan. Istri pertama nggak dapat karena di mana-mana yang namanya warisan itu adalah orang tuh meninggal dunia dan siapa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan inilah yang mendapatkan warisan dari anak dan istrinya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Bapak. Langsung saja. Waktu kita masih ada nih. Jam berapa asar? 15.15. Ya. Masih ada pertanyaan? Ibu-ibu lagi? Masya Allah, luar biasa. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Barakallahu fiik. Apabila kita berkorban, bolehkah kita berkorban di masjid yang belum mengikuti cara beragama dengan benar ya, mengikuti sunnah? Tinggal kita lihat apakah mereka nanti berkorbannya oleh pengurus masjid itu sesuai sunnah atau tidak. Maksudnya nggak sesuai sunnah ini di mananya? Apakah mereka nanti ketika cara penyembelihannya, cara distribusinya, atau yang lainnya, tentunya kita jangan berkorban di situ karena menyelisih syariat. Tapi kalau memang maksudnya tidak mengikuti sunnah di sini, artinya masih ada kebid'ahan dari sisi yang lain ya. Ya sebetulnya kita skala prioritas aja lah. Skala prioritas kita tentunya kita arahkan kepada masjid-masjid yang sesuai sunnah. Kita lebih prioritaskan. Kita lebih dahulukan maksud saya. Masjid-masjid yang sudah melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan. Sebetulnya boleh-boleh saja kita berkorban di masjid yang ternyata pengurusnya di situ belum mengamalkan sunnah secara totalitas ya. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting cara berkorbannya benar. Yang penting itu. Ya, cara berkorbannya yaitu cara penyembelihannya, cara yang lain-lain semuanya benar. Nggak masalah. Tapi kalau lihat dari sisi skala prioritas, itu beda lagi. Tentunya kita lihat masih banyak ikhwan dan akhwat sunnah, masih banyak masjid-masjid sunnah setahu saya yang kekurangan dalam masalah menerima hewan kurban di tempat-tempat mereka masing-masing. Ya, sebaiknya kita prioritaskan kepada mereka. Memang berkorban itu diutamakan di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal, disitulah kita berkorban. Jangan tinggal di Jakarta, korbannya di Papua. Kecuali kalau memang sudah berlebihan. Boleh kita arahkan ke tempat yang lain. Tapi kalau di lingkungan kita saja masih banyak yang butuh, masih banyak yang miskin, kenapa kita jauh-jauh? Nah begitu ya. Tetapi kalau di tempat kita ini ternyata nggak sunnah Ustaz.
Nah, kita cari daerah sekitar lain. Ya, barangkali di komplek perumahan kita nggak sunnah, kita cari yang di luar itu yang agak lebih dekat lagi, yang kita lihat perkiraannya lebih besar sunnahnya dibandingkan kebid'ahannya. Tapi andai kata pun saya katakan tadi di komplek perumahan kita ternyata masjid itu pengurusnya nggak sesuai sunnah, boleh-boleh saja sebetulnya. Yang penting cara ibadah kurbannya itu benar. Kurbannya maksudnya hewan kambingnya benar, ya. Sudah sampai usianya, apakah kita yang beli apa dari mereka? Kalau kita yang beli nih, kita beli kambing ya, dan benar usianya sudah masuk, nggak ada cacatnya, bagus hewannya, kita serahkan kepada mereka. Nih kambingnya kepada pengurus masjid, pengurus panitia kurban. Lalu mereka melakukan penyembelihannya dengan benar, ya, tidak ada kesalahan, dan insya Allah setahu saya sih rata-rata benar ya. Dan mereka distribusi secara adil segala macam, nggak masalah juga sih. Ya, tetapi andai kata kita tahu ada tempat lain yang sudah sesuai sunnah dan mereka lebih membutuhkan, maka sebaiknya di tempat yang sesuai sunnah. Jadi tanyanya tadi boleh atau tidak kan? Kalau boleh ya boleh-boleh saja, karena memang hewannya sudah sesuai syariat, sudah masuk umurnya, tidak ada cacatnya. Cacatnya itu apa? Tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, dan tidak boleh tinggal sumsum tulang yang sangat kurus sekali. Itu nggak boleh, nggak ada dagingnya. Itu 4 cacat yang tidak sah sebagai hewan kurban. Matanya buta, kemudian dia sakit, kemudian pincang kakinya, ya, kemudian kurus sekali. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita beli sendiri, udah jelas hewan kurbannya termasuk hewan yang sesuai syariat dari sisi usia dan lain-lain. Kita serahkan pada mereka, mereka yang mengurus, dan kita bisa lihat bagaimana cara penyembelihannya benar, dan kemudian distribusinya benar, nggak masalah sebetulnya. Apalagi mungkin barangkali kita punya niat untuk memudahkan dakwah kita di sekitar perumahan kita, supaya dakwah kita lebih mudah diterima oleh mereka. Kita berikan sesuatulah hadiah kepada mereka, sehingga akhirnya dakwah sunnah bisa berkembang di daerah tersebut. Ya, demikian Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Masih ada waktu? Ciri-ciri. Ya, Toib, barakallahu fiik. Ciri-ciri amal yang diterima itu seperti apa sih? Ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama adalah amal itu harus ikhlas. Tidak ikhlas, nggak mungkin diterima. Kita bisa memberitahu teorinya. Teorinya seperti ini, karena Allah dan Rasul memberitahu kepada kita teorinya untuk diterimanya suatu amalan. Tapi untuk memastikan, jangan. Siapa orangnya? Jangan. Kecuali Rasul dan para sahabat, boleh kita pastikan, karena ada ayatnya. Jadi tanda-tanda orang yang diterima amalnya, pertama ikhlas. Nggak ada riya, nggak ada sum'ah, nggak ada ujub, nggak ada sombong. Jangan sampai melakukan suatu amal ingin dipuji oleh orang lain, ingin tenar, terkenal, viral, heboh, ya, dan lain-lain, apalagi dimasukin ke sosial media. Nih, hewan yang paling besar se-Indonesia. Berapa ton sapinya itu. Dia foto dengan sapinya, bahkan antara sapi dengan dia susah dibedakan. Mana sapi, mana dia. Ada itu, tahun lalu saya lihat tuh di sosial media. Dengan bangganya, hewan sapi terbesar berapa ton itu. Untuk apa dibangga-banggakan? Kalau bisa disembunyikan. Kalau betul-betul karena Allah. Dikhawatirkan hatinya itu tidak ikhlas. Ya, jadi pertama ikhlas. Yang kedua, tanda-tanda amal itu akan diterima oleh Allah adalah amal itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan dalil, sesuai dengan keterangan dan contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Jangan mengada-ngada. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berasal dari keterangan dari kami,
Nggak ada keterangannya. Diada-adakan ibadah itu. Amal ini nggak ada tuntunan dan contoh. Keterangannya tidak datang dari Rasulullah dan para sahabat. Maka kata Nabi, amal itu tertolak. Tertolak. Sia-sia. Capek, letih, lelah. Dia melakukan ibadah ini, ibadah itu, macam-macam. Dia melakukan inovasi, ya, melakukan modifikasi, melakukan kreativitas, apa sajalah. Tapi ini kan nggak ada. Ayatnya nggak ada. Hadisnya nggak ada. Dari para sahabat Nabi pun nggak pernah mencontohkan. Nah, seperti itu. Ini jelas ya, tidak akan diterima. Jadi amal diterima itu pertama ikhlas, yang kedua amal itu harus berdasarkan contoh, dalil, keterangan yang berasal dari Allah dan Rasul, yang Rasul dan para sahabatnya sudah mempraktekkannya. Nah, ini saja sebetulnya dua syarat untuk diterimanya amalan. Ketika kita sudah memenuhi dua persyaratan ini, nah, insya Allah besar peluang untuk diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah amal tersebut. Tapi masalahnya adalah ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya dua. Kadang-kadang yang ikhlasnya masuk, ternyata yang mengikuti sunnahnya enggak sesuai dalil, enggak ada keterangan. Akhirnya apa? Enggak diterima. Atau mungkin sesuai dengan keterangan, dalil, contohnya ada, ayatnya ada, tapi enggak ikhlas. Akibatnya nggak diterima amal tersebut. Harus dua-duanya. Dan ternyata terkadang dua-duanya sudah ada, tapi juga nggak diterima. Bisa nggak? Contohnya apa Bapak Ibu? Ikhlas sudah niatnya, dan sudah ada dalilnya, contohnya sudah ada, sholatnya benar, berkorbannya benar, hajinya benar, puasanya benar, ikhlas juga niatnya, tapi nggak diterima. Hah? Amal soleh, Bu, itu kan maksiat. Riba itu maksiat. Amal soleh, melakukan satu amalan, amal itu ikhlas, amal itu sesuai sunnah, tapi nggak diterima juga. Contohnya apa? Hah? Iya, salah satunya itu melakukannya pada waktu yang salah. Misalnya zuhur di waktu asar. Misalnya contoh, dengan sengaja tidak mau zuhur di waktu zuhur. Dia mengerjakan di waktu asar. Niatnya apa? Ikhlas. Tata cara ibadahnya sesuai sunnah. Bagaimana rukuknya, sujudnya, segala macam. Tapi kan waktunya nggak tepat, karena sengaja dia mengundur-ngundurkan, nggak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Contoh yang kedua, apa lagi Bapak Ibu? Sudah ikhlas, sudah sesuai syariat, sesuai dalil, sesuai sunnah, tapi Allah nggak terima. Ayo dong, masa saya terus yang bicara? Hah? Ria itu enggak, ini ikhlas betul Pak. Berarti dia enggak ria, betul-betul ikhlas. Apa itu? Oh, yaitu orang yang sudah ikhlas dan sesuai sunnah, tetapi setelah selesai dia beramal, dia melakukan perbuatan yang bisa menggugurkan pahalanya. Itu yang menjadikan sia-sia juga. Contohnya apa? Ketika seseorang itu berhaji misalnya, berumroh, ini paling gampang kan contohnya. Ketika berhaji, dia ikhlas. Tata cara manasik haji semua. Ketika umroh, ikhlas. Sesuai sunnah semuanya. Pulang-pulang haji mabrur. Diterima oleh Allah dan tidak ada balasan dari haji mabrur kecuali sorga. Wah, Masya Allah kan? Tetapi kemudian gak diterima. Kenapa? Nah, setelah selesai haji pulang ke Indonesia, dia masih bisa pertahankan itu. 5 bulan kemudian, dia pun menceritakan ke orang lain untuk dipuji niatnya. Pada waktu itu, ibadah kemarin hilang pahalanya. Mempertahankan ibadah yang sudah dilakukan itu juga perlu kita perhatikan. Ramadan jangan jauh-jauh haji ya. Ramadan kita bangun malam, kita baca Quran ya.
Kita cerita sama orang, tapi dengan niat ya, dengan niat ingin dipuji. Pada waktu itu dia berpahala, sudah tuh tercatat pahalanya. Memang dia ikhlas, baca Qur'annya bagus, sholat malamnya bagus, dia bersedekah segala macam di bulan Ramadan, sudah tercatat pahalanya. Tapi bisa jadi nggak diterima. Kenapa? Karena setelah sebulan kemudian, bisa jadi ada peluang bisikan-bisikan syaitan ingin supaya dia menceritakan ke orang lain. Sum'ah namanya. Dan ketika menceritakan itu memang niatnya ingin supaya dipuji oleh orang lain, supaya viral, supaya heboh, supaya disebut orang yang soleh dan lain-lain. Nah, pada waktu itu dia sudah berpahala, sebulan kemudian dia menceritakan dengan maksud ingin dipuji, pada waktu itu juga yang sudah tercatat hilang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus perhatikan ini setelah selesai beramal. Jangan ketika beramal saja kita perhatikan, tapi ketika sudah selesai beramal pun kita juga jaga-jaga, jangan sampai amal sebelumnya itu juga hilang pahalanya. Ya. Demikian jamaah sekalian, sudah mendekati waktu asar. Sampai di sini barangkali pertemuan kita. Semoga